yang kerja gastrointestinalnya, kemudian pupilnya meiosis seperti itu. Ini hampir sama, cuma di otak dibagi lagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah telencephalon, kemudian ada encephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Seringkali kalau dipelajari itu kita membaginya menjadi cortex cerebri. Cortex cerebri itu yang di telencephalon ini. Dia ada hemisfer, kemudian ada substansia alba, commissura ini yang saling menghubungkan. Kan kita sudah tahu ya di otak itu dibagi menjadi 2, otak kanan dan otak kiri, dan itu terhubung di tengah-tengah. Selain ada kayak bentuk tulang itu seperti, kemudian ada di tengahnya dari cerebrum itu ada diencephalon atau intinya. Ini warnanya di putih. Cerebri tadi warnanya abu-abu. Diencephalon itu dia mengandung talamus, kemudian ada hipotalamus, ada subtalamus. Nah, kenapa di otak itu yang luar itu dia sifatnya abu-abu? Karena dia mengandung neuron. Kemudian yang putih atau yang white matter di diencephalon dia mengandung nukleus seperti itu. Nah, itu nanti terbalik di medula spinalis, di mana medula spinalis itu yang luar nanti dia ada warna putih, sedangkan yang bagian tengahnya dia abu atau gray matter-nya. Kemudian kita turun ke bawah itu ada mesencephalon. Mesencephalon itu kalau digambar itu bentuknya seperti Mickey Mouse ya. Kepala Mickey Mouse, jadi ada 2 yang menonjol besar yang disebut dengan tegmentum, bawahnya ada tektumnya. Itu nanti dia berhubungan dengan cerebellum juga. Mesencephalon sama rhombencephalon itu kita ada kaitan sama cerebellum atau otak kecil. Kemudian ke bawah lagi itu rhombencephalon itu dibagi menjadi pons sama medula oblongata, sedangkan cerebellum merupakan bagian dari rhombencephalon juga, tapi dia sebenarnya terpisah. Bagian yang terpisah dari otak besar dan otak kecil, seperti itu. Kemudian untuk medula spinalis, tadi sudah saya jelaskan singkat, dia ada yang warna putih atau substansia alba, dan substansia grisea atau yang warnanya abu-abu. Tadi kalau yang putih memang seringkali dia mengandung nukleusnya, sedangkan yang abu-abu dia mengandung neuronnya. Nah, itu nanti kalau yang alba itu ada funiculus posterior, lateral, sama anterior. Sedangkan yang substansia grisea itu ada cornum dorsalis, lateralis, dan ventralis. Nah, ini gambaran secara sagital ya dari penampang cerebrum, otak besar, di mana kita menemukan banyak sulcus dan gyrus. Sulcus itu adalah tonjolannya, sedangkan gyrusnya itu lipatannya. Nah, ini nanti terbagi menjadi beberapa lobus. Ada yang namanya lobus frontal yang bagian depan, kemudian ada lobus temporal yang bagian lateral, kemudian yang di atas di tengah ini ada parietal, dan yang belakang itu occipital. Dari cerebrum ini, kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Selanjutnya ada brainstem. Brainstem yang ada 3 bagian tadi, mesencephalon, kemudian ada pons, ada medula oblongata. Selanjutnya dia akan turun ke bawah lagi hingga ke lumbal 1, itu berupa medula spinalis. Nah, ini kayak bagiannya tadi, di mana yang coklat ini lobus frontal, kemudian yang ungu ini parietalis, yaitu dia dominan untuk fungsi sensorik. Kalau yang frontal tadi dominan untuk motorik sama bicara ya. Kemudian yang temporal ini juga pemahaman bicara sama pendengaran. Sedangkan occipital adalah dominan untuk pendengaran, penglihatan. Seperti itu. Ini direkam nggak apa-apa Dek untuk namanya Zoom-nya. Jadi nanti buat belajar lagi buat kalian.
Nah, ini yang kalau dibelah tadi ya, kan dia ada 2 bagian ya, kanan sama kiri. Kemudian di tengah-tengah itu kan seperti, ada kayak tulang tapi bukan tulang sebenarnya. Jadi dia pemisahnya itu disebut dengan corpus callosum. Kemudian dari corpus callosum ini, ada fornix-nya, kemudian ada di dalamnya juga ada ventricle-nya nanti, ventricle lateralis. Kemudian tepi dari, lobus temporal itu disebut dengan unkal atau uncus. Kemudian ada ini ya, di lobus, frontal itu ada, dia ada premotor, korteks premotor, sedangkan, di lobus parietal itu dia korteks, sensoriknya. Kemudian nanti kalau semisal seseorang mengalami penurunan kesadaran. Kesadaran itu sendiri kalau di neuro itu dipengaruhi oleh 3 hal. Kesadaran itu dari formatio reticularis yang ada di batang otak, yang ada di sini dulu, formatio reticularis. Kemudian ke arah talamus yang ada di diencephalon atau bagian dalam dari otak. Di sini nanti ada bangunan diencephalon. Kemudian dia menyebar ke korteks cerebri bihemisfer. Kalau salah satu dari 3 komponen itu terganggu, maka bisa mengalami penurunan kesadaran seperti itu. Ini untuk tiap-tiap lobus ya, untuk frontal itu seringkali dominansi untuk kemampuan berpikir secara abstrak, kemudian emosi, kemudian kemampuan motorik secara verbal. Jadi kalau ada pasien di mana dia ada perubahan perilaku, jadi dia sadar tapi dia sering mengamuk, kemudian bicaranya meracau, tidak bisa ada arti kata-kata, kita bisa curiga dia ada suatu lesi di lobus frontalnya, seperti itu. Kemudian lesi di lobus frontal itu juga karena dia ada gyrus presental untuk motorik utama, terutama di Brodmann 3 sama 4, dia nanti bisa mengalami kelemahan. Kelemahan kalau di lobus frontal itu kelemahannya antara tangan dan kaki berbeda, seperti itu. Kemudian untuk lobus parietal itu fungsi utama untuk sensorik, terutama di area Brodmann 1 dan 2. Karena dia ada letak dari gyrus postsentralis. Jadi postsentralis itu sensorik, kalau presentralis itu motorik, seperti itu. Kemudian untuk lobus occipital itu untuk penglihatan, area Brodmann yang utama area 17 dan 18 itu untuk penglihatan primer sama sekunder. Kemudian untuk yang temporal itu untuk pendengaran, area di tadi Brodmann 4 di frontal, sedangkan 2122 itu untuk pemahaman dan terletak di temporal bagian atas, seperti itu. Kemudian untuk pendengaran juga ada di lobus temporal. Nah, ini detailnya untuk tiap-tiap area Brodmann ya. Jadi area Brodmann itu seperti area pemetaan dari masing-masing fungsi tiap lobusnya, seperti itu. Seperti kalau misalkan area 4, ini kan gyrus presentralis untuk motorik utama. Kemudian 312 ini untuk sensorik yang utama. Kemudian untuk area 8 itu untuk gerakan mata konjugat. Jadi kalau semisal kita melihat suatu benda itu pasti gerakan dua mata bersamaan, misalkan sama-sama ke lateral atau ke nasal seperti itu, dia juga dipengaruhi oleh dari bagian Brodmann 8 ini yang ada di lobus frontal. Seperti itu. Kemudian untuk pemahaman tadi ada 2122 ya di area Wernicke istilahnya. Ini jadi kalau seseorang ngobrol kemudian dipahami oleh otak, itu biasanya di lobus temporal. Lobus temporal ini juga penting karena dia ada fungsi memori. Seperti itu, ada nanti yang namanya sirkuit Papez di lobus temporal itu. Kemudian untuk pendengaran dia di 4142.
Kemudian yang penglihatan di oksipital itu ada 17, kemudian ada 18 yang asosiasi. Jadi kalau 17 itu kira kita melihat penglihatan secara hitam putih, nanti yang 18 dia warna seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke otak kecil ya, di cerebellum. Dia terbagi menjadi 3 bagian besar. Cerebellum itu kalau penampangnya anatomi di kadaver, dia mungkin gambarannya seperti daun-daun seperti ini ya. Seperti ya seperti daun bermekaran seperti itu, tapi dia terbagi menjadi lobus yang posterior, kemudian lobus anterior, dan di tengah-tengahnya itu ada yang namanya lobus floculonodularis. Semua bagian cerebellum nanti dia berhubungan dengan batang otak atau yang 3 bagian penting tadi seperti mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, ini penampangnya yang lebih detail, di mana ini ada 3 bagian besar ya yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama spinocerebellum. Spinocerebellum itu dia menghantarkan hubungan antara cerebellum dengan medulla spinalis. Kemudian cerebrocerebellum, dia ini bagian dari cerebellum terhadap korteks cerebri. Kemudian ada vestibulocerebellum, dia ini berfungsi untuk keterkaitan antara cerebellum dengan mesencephalon atau batang otak seperti itu. Fungsinya berbeda-beda, di mana kalau spinocerebellum itu dia fungsinya untuk karena dia sama medulla spinalis, dia seperti mempertahankan posisi kita. Jadi kalau korteks cerebri itu fungsinya kan fungsi luhur, jadi fungsinya bermacam-macam untuk berpikir, untuk berbicara, bergerak. Kalau cerebellum itu fungsinya yang lebih detail, jadi seperti kita mempertahankan posisi kita atau keseimbangan kita seperti itu. Kemudian untuk vestibulocerebellum itu dia juga mempertahankan keseimbangan dan nanti terkait sama pergerakan mata. Kemudian untuk cerebrocerebellum terkait dengan koordinasi otot dari tangan seperti itu. Kalau secara tradisional mungkin istilahnya ini sudah jarang dipakai ya, kayak archicerebellum, paleocerebellum, neocerebellum tuh sudah hampir jarang. Seringkali yang tadi yang dipakai yang istilah yang 3 tadi ini. Kalau archicerebellum itu dia nama lainnya dari vestibulocerebellum, di mana bagian dari lobus floculonodularis itu berhubungan sama mesencephalon, pons, sama medulla oblongata tadi, fungsinya untuk koordinasi keseimbangan. Kemudian ada paleocerebellum atau spinocerebellum, tadi yang berkaitan sama medulla spinalisnya. Jadi dia seperti gerakan proprioseptif, jadi seperti menerima sensorik waktu dari medulla spinalisnya. Kemudian untuk neocerebellum atau cerebrocerebellum, dia berhubungan sama korteks cerebri. Jadi lebih dominan untuk tonus otot, terutama untuk pergerakan tangan, seperti itu. Lesi yang ada di cerebellum itu berbeda sama di korteks. Kalau korteks biasanya sudah berlawanan atau kontra. Kalau lesi di cerebellum biasanya ipsilateral, seperti itu. Dan seringkali lesinya ipsilateral ada gangguan keseimbangan. Jadi pasiennya seringnya mengeluhnya vertigo. Kalau vertigo maka kita bisa curiga dia suatu lesi di organ auditoriknya, di nervus 8-nya, atau di cerebellumnya yang lebih sentral, seperti itu. Lanjut di medulla spinalis ya. Jadi medulla spinalis itu dia merupakan suatu organ, nantinya dia akan mengeluarkan serabut-serabut nervus spinalis, dan dia di medulla spinalis itu ada 31 pasang untuk nervusnya. Dan ini tiap-tiap lokasi itu berbeda.
Semisal dia kan terbagi menjadi servikal, kemudian ada di torakal, kemudian ada di lumbal dan di sakral. Nah, kalau yang di servikal itu biasanya selisih 1 dengan vertebranya, positif 1. Jadi semisal vertebra servikal 7, mungkin di dalamnya ada medula spinalis segmen 8, seperti itu. Kemudian untuk torakal itu selisihnya 2. Semisal kayak vertebra torakal 10. Nah, mungkin di dalamnya ada medula spinalis segmen 12, seperti itu. Kemudian kalau lumbal itu medula spinalis kita berakhir di lumbal 1, 2. Selanjutnya dia akan menjadi seperti cauda equina atau bagian seperti ekornya, selanjutnya menjadi saraf spinalis semua. Jadi kalau sampai di sakral itu biasanya sudah tidak ada medula spinalis. Seperti itu. Kemudian ini sepasang saraf ini hanya nervus ya, nervus, sedangkan medula spinalis itu sendiri berakhir di lumbal 1, 2. Kalau nervus masih banyak hingga yang coccygeal, sakral, karena tadi ya seperti bawahnya lumbal 1, 2 atau lumbal 3, 4 itu udah tipenya konus, epikonus, kemudian cauda equina itu sudah berupa nervus cranialis saja atau berupa saraf medula spinalis saja, seperti itu. Nah, ini untuk masing-masing fungsi ya, di mana kalau yang berkaitan langsung dengan medula oblongata, di mana tadi ya batang otak itu yang paling vital kan memang medula oblongata, di mana dia ada pusat jantung sama pernafasan. Kemudian untuk gerakan bahu itu C5, kemudian gerakan tangan C6, C7. Kemudian kalau ada refleks bicep, tricep, itu bicep itu di C56, kemudian untuk tricep di C7, seperti itu. Kemudian untuk sakral, terutama sakral 24, sakral 23, ini memiliki peran untuk fungsi otonom, terutama untuk kandung kemih sama bowel atau sistem saluran pencernaan kita. Ini merupakan gambar aksial ya. Yang ini gambar aksial. Kalau yang ini potongan koronal ya. Kalau yang aksial ini kita tampak di mana ini yang korpus agak besar ini dia yang bagian anterior. Dari sini biasanya ada yang namanya nukleus pulposus, jadi untuk bantalannya. Kalau sudah di sini nanti sudah mulai organ viscera kita, misalkan ada jantung, ada paru-paru, seperti itu. Kemudian yang ini, yang belakang seperti segitiga, ini bagian posteriornya. Bagian posterior. Jadi dari posterior itu nanti yang kalau kita raba punggung itu ada tonjolan, nah itu yang ini, prosesusnya ini, prosesus transversus. Kemudian ada spinosum, seperti itu. Nah, medula spinalis itu terletak di tengah-tengah sini, di kanalis spinalisnya. Dia yang paling menonjol luar ini, dia kornu anteriornya ada fungsi dari motorik, untuk fungsi motorik. Sedangkan yang tipis belakang ini, dia untuk fungsi sensorik, seperti itu. Kemudian dari fungsi yang keluar sensorik ini ada columna dorsalis, yang nanti terbagi menjadi gracilis sama cuneatus. Itu fungsinya untuk proprioseptik atau untuk merangsang getar sama raba sama keseimbangan kita untuk yang proprioseptif itu. Kemudian hampir sama ya nanti selubung-selubung dari medula spinalis dan cortex cerebri nanti akan dijelaskan di belakang seperti itu. Dari medula spinalis ini juga diinervasi oleh arteri spinalis sama kalau di venanya, di vena 89 torakal 89 ada vena Blackson.
vena Batson itu yang nanti seringkali sumber untuk penyakit spondilitis tibi seperti itu. Nah, ini penampangnya yang lebih jelas ya. Ini yang bagian kolumna dorsalis itu terbagi menjadi fasciculus gracilis untuk anggota gerak yang bawah kaki dan cuneatus itu untuk anggota gerak atas. Kemudian yang nomor 2 ini ada fasciculus dorsolateral untuk sensorik. Kemudian yang 3 ini dia spinocerebellar. Spinocerebellar berarti dia menghubungkan antara medulla spinalis, cerebellar, cerebellum. Berarti antara medulla spinalis ke cerebellum yang seperti jaras tadi, spinocerebellar tadi. Kemudian nomor 4 ini juga ada lagi spinocerebellar tapi yang anterior. Kemudian yang nomor 5 agak dalam ini, dia jaras paling penting, spinothalamicus. Jadi kalau semisal nanti ujian itu sering keluarnya ada 2 jaras penting. Yang ascendant itu berarti dia naik ya, itu adalah spinothalamicus lateral sama anterior. Dia fungsinya untuk menerima input sensoris, yang lateral spinothalamicus lateral itu untuk nyeri dan suhu. Kemudian untuk spinothalamicus yang anterior itu untuk raba halus dan tekan. Seperti itu. Jadi yang paling penting itu nanti ya dipelajari spinothalamicus anterior sama lateral. Kemudian yang tractus descendens-nya yang atau fungsi motoriknya itu ada corticospinalis. Corticospinalis itu ada di nomor 16 yang berada di sini. Ini yang anterior. Yang corticospinalis anterior, kemudian yang corticospinalis lateral itu yang di sini, nomor 11 ini. Memang yang paling penting ini ya, tapi yang ini kita pelajari secara general aja, di mana ini tadi yang luar, dia warnanya putih, sedangkan di dalam sini dia warnanya sudah abu-abu atau gray matter-nya. Ini merupakan cabang-cabang dari nervus cranialis ya, kan ada 12, mungkin harus hafal juga. Yang satu disebut olfactorius untuk fungsi penghidu. Kemudian yang kedua opticus untuk penglihatan. 3 oculomotorius, 4 trochlearis, kemudian 5 trigeminus. Kemudian 6 ada yang 6 abducens, kemudian yang 7 facialis, 8 vestibulocochlearis, kemudian 9 ada glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 hypoglosssus. Ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Dan yang istilahnya tidak berada di batang otak intinya, itu ada olfactorius, di mana dia berpusat di bulbus olfactori di cortex cerebri sama nervus opticus. Dia keduanya ini beradanya di cortex cerebri. Sedangkan yang nomor 3 sampai 12 tuh inti-intinya berada di batang otak. Semisal 3 dan 4 itu fungsinya kan untuk pergerakan bola mata, itu di mesencephalon. Kemudian 5 itu sensorik di wajah. Kemudian 6 itu gerakan bola mata ke lateral, sama 7 itu untuk pergerakan motorik, gerakan mata, gerakan wajah seperti mengerutkan dahi, mencucu, seperti itu di pons intinya. Kemudian untuk nervus 8 juga sama di pons, sedangkan 9, 10, 11, 12 di medulla oblongata. Untuk fungsinya sudah ini juga ya, sudah tahu ya. Kalau yang 7 tadi kan dia ada fungsi motorik, sensorik otonom. Untuk motoriknya utama untuk gerak wajah. Untuk sensoriknya dia seperti refleks berkedip. Kemudian otonomnya itu untuk sama ini 2/3 lidah. Jadi kalau misal kita merasakan asam, asin, pahit itu nervus 7 yang berperan.
Kemudian untuk nervus 8 ini fungsinya ada untuk pendengaran sama keseimbangan. Dia ada organ koklear sama organ vestibularnya. Kemudian untuk nervus 9 itu untuk sepertiga lidah bagian posterior sama di arcus faring. Kemudian untuk nervus 10 dia berperan pada organ-organ yang lebih dalam seperti di bronkus, di pulmo, di gastrointestinal, di kardiak itu nervus vagus. Kemudian untuk aksesorius itu untuk pergerakan otot bahu kita, otot trapezius sama sternocleidomastoid. Sedangkan yang hipoglossus ini untuk murni motorik dari fungsi lidah. Kemudian untuk neuromuskular ini yang apa namanya? Yang diencephalon tadi ya. Itu kita ada sistem pergerakan itu kan ada 2. Jadi dari saraf dulu yang melistriki ke otot yang di perifer. Jadi nanti yang bekerja kan ototnya kita. Jadi dari saraf tadi ada yang upper motor neuron, yaitu ada di korteks sama di batang otak sama di medulla spinalis. Kemudian lower motor neuron itu tadi yang istilahnya nervus cranialis sama nervus spinalis. Nah, yang UMN, upper motor neuron itu ada sistem piramidal sama ekstrapiramidal. Piramidal itu untuk fungsi motorik utama yang tadi oleh serabut dari corticospinalis lateral sama anterior. Sedangkan yang ekstrapiramidal itu tambahan, jadi kayak memperhalus. Kalau kita gerakan itu, kita gerakan bisa menulis secara halus, kemudian nggak tremor piramidal. Itu diencephalon tadi, seperti di talamus, di nukleus caudatus, seperti itu. Nah, ini untuk lesi UMN sama LMN ya. Jadi kalau UMN itu kita dari cortex cerebri, kemudian dia turun ke diencephalon. Dari diencephalon nanti dia turun ke batang otak, mesencephalon, pons medulla oblongata, kemudian ke medulla spinalis. Dari medulla spinalis dia masuk ke dalam cornu anterior yang depan sini ya, yang paling tebal besar sini, cornu anterior medulla spinalis. Kemudian dia keluar menjadi nervus perifer, selanjutnya mensarafi otot dan di motor end plate. Yang terakhir di otot itu nanti dia menginisiasi suatu gerakan. Kalau lesi UMN itu lesi yang ada di pusat itu bisa karena infeksi, tumor, atau vaskuler itu stroke ya seringkalinya. Trauma juga bisa, misalkan EDH, SDH. Kemudian untuk yang lesi LMN itu biasanya neuropati, plexopati, tetanus, kemudian ada myasthenia gravis. Nah, itu lesi LMN. Itu beda-beda lokasinya. Kalau neuropati, lesinya di saraf tepi. Kalau myasthenia gravis, dia lesinya di motor end plate. Motor end plate itu daerah di antara nervus perifer sama otot. Karena di lokasi ini seringkali pelepasan asetilkolin seperti itu. Yang untuk memulai gerakan. Nah, ini untuk bedanya ya, ini mungkin bisa dihafalkan karena sering keluar. Kalau ujian pasti keluar, pasti ada satu soal yang dia ditanyakan apa bedanya UMN sama LMN. Kalau UMN dia spastik. Spastik itu kaku sekali ya, kayak semisal kita menggerakkannya itu susah. Kalau flaccid itu loyo, jadi kayak lunglai, anggota geraknya. Kemudian untuk refleks fisiologis atau refleks tendon baik bicep, tricep, patella itu dia mengalami hiperrefleks kalau UMN. Jadi kamu refleks di bicep, dia ada positif gerak, kamu naik ke atas 1 atau 2 jari ke atas, dia masih ada refleksnya, itu disebut hiperrefleks.
Sedangkan hiporefleks atau positif 1 itu dia tidak ada gerakan sama sekali. Itu biasanya pada lesi LMN atau lower motor neuron. Kemudian untuk tonusnya pada UMN itu dia sifatnya hipertonus, LMN hipotonus. Kemudian ini tidak hanya refleks Babinski ya, dia refleks patologis yang lain bisa. Movement Tromner yang di tangan, kemudian apa namanya cadok, itu Schaffner, Babinski. Untuk UMN dia biasanya positif, jadi muncul refleksnya patologis itu. Sedangkan LMN dia tidak ada refleks patologis. Kemudian pada atrofi, itu pada lesi LMN dia pasti muncul atrofi. Jadi atrofi itu kayak otot-ototnya mengecil seperti itu. Sedangkan kalau UMN dia tidak ada atrofi, tapi kalau lama tirah paling lama dia nanti akan menjadi suatu disuse atrofi. Kemudian untuk yang terakhir vasikulasi atau fibrilasi, ini khas pada lesi LMN, di mana vasikulasi itu seperti getaran. Ini khas pada pasien dengan ALS ya. ALS itu lesi LMN yang ada di motor neuron medula spinalis. Itu nanti kalau dia suruh menjulurkan lidah, lidahnya itu nanti akan bergetar seperti itu. Dia lesinya khas LMN, lower motor neuron. Jadi kalau bedanya apa sih bedanya UMN sama LMN itu sebatas apa? Sebatas di medula spinalis bagian kornu anterior medula spinalis. Jadi bagian yang tadi ya, ya ini, sini merupakan bagian antara UMN dan LMN. Kalau ini ke atas, dia disebut UMN, sedangkan kalau ini ke bawah sampai ke otot, itu dia disebut lesi LMN. Kemudian untuk sistem piramidal ya, tadi sudah disebutkan berulang kali kortikospinalis ini. Dia ini fungsinya untuk menggerakkan anggota gerak kita, jadi tangan, kaki, koordinasi itu kortikospinalis, baik anterior maupun lateral. Kemudian untuk kortikobulbar itu merupakan traktus dari perjalanan nervus kranialisnya tadi, seperti itu. Nah, untuk kortikobulbar kita biasanya kalau kalian lihat status ya, status neuro kita, kenapa seringkali nervus kranialisnya itu yang dibedakan 7-12 aja. Karena nervus 7-12 itu selain mendapat persarafan bilateral, dia juga ada persarafan unilateral. Unilateral itu khasnya jadi dia ada nukleusnya banyak seperti itu. Jadi ada yang mungkin bagian atas di persarafan bilateral, bawahnya unilateral. Nah, nervus 7 itu dia batasnya UM sama LMN sebatas dari sudut mata. Jadi kalau sampai sudut mata misalkan otot dahinya masih simetris, tapi kok mulutnya mencong. Nah, itu lesinya nervus 7 UMN. Tapi kalau dari wajah ini sudah nggak simetris, misalkan dahinya sudah mencong sebelah, mulutnya mencong sebelah, berarti kan hampir separuh wajah sudah mencong semua, itu nervus 7 LMN, lower motor neuron, seperti itu. Kemudian untuk nervus 12, itu khasnya kan pada lidah ya, kita periksa. Kalau dia suruh julurin, kemudian tidak ada vasikulasi, berarti lesinya UMN. Tapi kalau dia suruh julurin, kemudian ada vasikulasi atau getaran tadi, berarti lesinya LMN, seperti itu. Nah, ini perjalanan dari traktus kortikospinalis. Ya, nanti kalau suruh jelasin traktus kortikospinalis itu dari mana? Traktus kortikospinalis itu yang pertama dari gyrus presentralis fungsi motorik yang ada di Broten 3 dan 4. Kemudian dia berjalan ke bawah di sini di corona radiata. Dari corona radiata nanti dia masuk ke kapsula interna bagian posterior. Nah, kapsula interna ini sudah golongan diencephalon tadi. Dari kapsula interna dia masuk ke pedunculus cerebri yang ada di mesencephalon. Setelahnya turun lagi ke pons. Dari pons dia menyilang. Jadi kalau di medula oblongata
tractus corticospinalis sudah menyilang ya. Kan yang tadi sebelah kanan dia nanti mensyarafi yang kiri, decussatio piramidalis. Nah, dia menyilangnya berapa persen? Hampir 80% itu menyilang ke kontralateral. Sedangkan sisanya 10-5%-nya dia masih berjalan ipsilateral. Makanya tadi disebut ada yang namanya corticospinalis lateralis sama corticospinalis yang anterior. Nah, bedanya apa? Yang lateralis nanti dia berakhir sampai setinggi sakral, lumbu sakral. Sedangkan yang anterior itu hanya sampai cervicothorax dan fungsinya berbeda juga. Di mana kalau lateralis itu murni untuk anggota gerak kita, tangan kaki bergerak. Sedangkan yang anterior ini untuk seperti menegakkan leher, menegakkan tubuh, menegakkan leher. Nah, ini perjalanannya ya. Ini mungkin bisa di screen capture, apa di record. Karena seringkali ditanyain corticos ini yang corticobulbar ya. Tadi yang corticospinalis ini yang paling penting. Kalau corticobulbar ini hampir sama. Jadi dari korteks motorik, kemudian di corona radiata, kemudian di kapsula interna posterior, kemudian di pedunculus, ke pons. Nah, nanti dari sini dia ke masing-masing nukleusnya. Ya, nukleusnya ini ada masing-masing, nanti dia jalan ke ipsilateral. Tractus corticobulbar. Jadi corticobulbar itu korteks dan bulbar itu bulbus atau inti nukleus dari masing-masing di batang otak. Kemudian ini, nah kalau pasien stroke kita nemuin ya, stroke-nya ini kok bisa di korteks dok, apa ini kok bisa topisnya di kapsula interna, yang bedain apa? Nah kalau di korteks cerebri itu biasanya kita kalau klinisnya dia ada, kalau misal pasien stroke atau tumor ya, itu hemiparesnya kontralateral. Jadi semisal tumornya atau stroke-nya itu di kiri, dia hemiparesnya di kanan. Kemudian nervus 712-nya juga di sebelah kanan. Selanjutnya, kalau dia di korteks, dia ada tambahan ini, gangguan pada lobusnya. Semisal tadi, kalau dia di lobus frontal, sumbatannya, ya nanti dia berarti ada gangguan emosi, perilaku, seperti itu. Kalau di lobus temporal mungkin dia ada gangguan memori atau mungkin ada nggak bisa memahami pembicaraan, Wernicke yang terkena, seperti itu. Kemudian untuk lobus parietal mungkin ada gangguan sensorik. Nah, tapi yang beda sama kapsula interna dia biasanya tidak ada gangguan lobusnya. Jadi dia murni nanti dia hemiparese yang kontralateral sama parese nervus 712 kontralateral. Kalau di lesi kapsula interna bisa ada timbul gangguan sensorik atau dysarthria seperti itu. Tapi dia nggak pernah ada yang namanya gangguan lobus. Dan untuk di mesencephalon, pons, medula oblongata, dia kasnya dia ada hemiparesi kontralateral, tapi lesi nervus cranialisnya itu dia sifatnya ipsilateral. Misalkan ya kalau di mesencephalon ada nukleusnya 3 dan 4. Nervus 3 dan 4. Berarti dia kelainannya nervus 3-nya ipsilateral. Kalau ipsilateral berarti kalau semisal ya dia ada suatu lesi di mesencephalon bagian kanan. Maka dia anggota gerak yang lumpuh itu yang kiri, kemudian nervus 7 dan 12-nya di sebelah kiri, tapi nervus 3-nya di sebelah kanan, seperti itu. Misalkan matanya nggak bisa melihat ke lateral kanannya, seperti itu. Nah, kenapa nervus 7-12-nya masih kontralateral? Karena nervus 7-12 itu intinya ada di pons. Karena yang ada di mesencephalon hanya nervus 3 dan 4. Nah, ini misalkan di pons ya. Di pons untuk gubular, fovil. Nah, dia nervus 7 ipsilateral. Seperti itu. Tapi 12-nya dia
kontralateral Mas Yan. Sedangkan kalau sudah lesi di medula oblongata, dia hemiparesnya sudah kontralateral, tapi nervus 12-nya ipsilateral. Kemudian untuk lesi di medula spinalis, ini tergantung lesinya lokasi di mana. Kalau masih di cervical kan masih ada tangan, ada kaki, berarti dia tetraparese. Tapi kalau sudah di torakal sama lumbal, dia sifatnya paraparese. Dan bedanya apa? Bedanya kalau di torakal paraparese UMN, dia sifatnya spastik, sedangkan di lumbal dia paraparese LMN. Kenapa seperti itu? Karena kalau di torakal tadi kita masih ada spinalis, tapi kalau sudah di lumbal tadi kan sudah hanya saraf-saraf spinalisnya aja kayak di cauda equina, di konus seperti itu. Makanya sifatnya LMN untuk yang di lumbal. Kemudian untuk extrapyramidalis ini sebatas tahu aja ya. Jadi dia fungsinya untuk memperhalus gerakan agar kita tidak tremor seperti itu. Itu ya, ada bagian dari ganglia basalis, kemudian ada nukleus ruber, ada cerebrum. Fungsinya ini tadi yang paling penting, dia memperhalus gerakan tubuh. Nah, untuk extrapiramidal ini sirkuitnya ada 3 secara garis besar. Sirkuit 1 dari cerebellum, yang bagian cerebellum tadi ya, yang terkait sama korteks tadi. Kemudian ada sirkuit 2 di bagian diencephalon atau di corpus striatumnya. Sirkuit 3 ini di nucleus caudatus dan corpus lucii. Nah, ini masing-masing ini nama penyakitnya ya. Kalau lesi di sirkuit 2 atau daerah striatum itu Parkinson itu nanti kalau kalian masuk poli, kalian bisa lihat pasien dia gerakannya kecil-kecil, terus tremor, getar, seperti itu. Terus kalau yang caudatus, diukoreatetosis, atetosis itu seperti gerakan yang tidak terkontrol. Misalkan baunya bergerak sendiri. Kalau hemipalismus itu seperti melempar, jadi kayak atetosis tapi yang lebih berat lagi. Jelas kelainannya bersifat ataksia atau gangguan keseimbangan. Ataksia ini bisa karena gait atau trunkal. Trunkal itu yang tadi ya sama vestibulum batang otak, vestibulospinalis, vestibulocerebellaris. Kalau yang limb itu tonus otot tangan seperti itu. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas yang traktus yang ascendent. Ascendent itu berarti kita naik dari sensorik ke korteks. Itu yang lateral untuk nyeri suhu, yang anterior untuk tekanan dan raba. Kemudian yang bagian belakang tadi kan yang kolumna posterior ada funiculus gracilis cuneatus. Itu untuk proprioseptik atau membedakan 2 titik. Kemudian untuk getar. Nah, ini yang spinothalamicus anterior ya. Yang spinothalamicus anterior tadi jalan dari sini ya, masuk dulu ke bagian sensoriknya sini. Kemudian dia berjalan di perifer jadi spinothalamicus anterior. Kemudian ke jalan sini, naik ke atas ke talamus. Jadi yang menerima rangsangan sensorik itu bagian diencephalon yang disebut dengan talamus. Habis dari talamus nanti dia menuju ke lobus parietalis. Seperti itu. Dan kalau nervus sensorik ini, spinothalamicus, dia sudah menyilang dulu. Menyilangnya sudah di medula spinalis, bukan di atas, bukan di cerebri. Seperti itu. Tapi kalau corticospinalis atau jares motorik, dia udah menyilangnya di medula oblongata. Ya, ini yang lateralis tadi, yang anterior hampir sama, hanya dia menyilangnya di sebelah sini ya, perifer. Kalau yang anterior di depan tadi, sama nanti ke talamus, terus ke lobus parietalis.
Ya, funiculus dorsalis, yang kuning itu sama gracilis. Ini nanti dia berjalan ke atas itu ke lemnicus medialis, selanjutnya ke thalamus, habis ke thalamus ke lobus parietalis. Nah, ini untuk lesi jarak sensorik, kalau setinggi korteks dia hemihipoestesi kontralateral. Kalau yang thalamus dia hipoestesi juga kontralateral, tapi kalau lesi di thalamus kasnya dia ada nyeri sentral. Jadi pasiennya terasa allodynia. Allodynia itu istilahnya baru diraba aja sudah kesakitan sekali. Itu bisa kita pertimbangkan ada suatu lesi di thalamus. Kalau di batang otak ya hampir sama hemihipoestesi kontralateral, tapi kalau di pons kasnya dia alternan karena dia ada tadi yang proprioceptif tadi yang ada menyilang di batang otaknya. Kemudian ini untuk lesi medula spinalis mungkin agak lebih detail ya. Kayak semisal medula spinalis potongan depan yang terganggu itu ekteroseptif itu nyeri suhu, proprioceptif itu yang belakang tadi. Jadi gini. Nah, tadi kan spinothalamikus terletak di sini ya, Dek ya. Di sini di lateral sini sama di depan sini. Nah, jadi kalau lesi medula spinalis, kalau dia lesinya di depan sini, berarti dia ekteroseptif atau spinothalamikusnya yang terganggu. Tapi kalau dia lesinya di belakang sini, berarti yang terganggu proprioceptifnya aja, seperti itu. Tapi kalau separuh, nah ini ada yang spinothalamikus yang terganggu, ada proprioceptifnya juga yang terganggu, seperti itu. Jadi ada dua kalau dia separuh. Nah, ini untuk vaskularisasi ya. Vaskularisasi yang paling penting kalian pelajari adalah circulus Willisi. Circulus Willisi itu merupakan suatu sistem kolateralisasi di otak, di mana jadi yang paling penting itu dari otak itu dipersarafi circulus Willisi ini. Kan kita tahu ya ada jantung. Jantung itu nanti dia ada truncus brachiocephalic, nanti ada arcus aorta, kemudian ada arteri karotis. Jadi kita punya arteri karotis kiri, kemudian belakangnya juga kita miliki arteri vertebralis. Nah, persatuan antara arteri karotis itu dengan arteri vertebralis itu nanti dia membentuk suatu kolateralisasi di dasar otak yang disebut dengan circulus Willisi. Circulus Willisi ini berperan penting untuk kolateralisasi. Jadi kalau semisal ada sumbatan di salah satu bagian otak, dia masih bisa didarahi bagian otak yang lain, yaitu fungsi kolateral, seperti itu. Kolateralisasi ini dia dibentuk dari arteri ACA, arteri cerebri anterior, nanti dia membentuk arteri communicans anterior, kemudian ada arteri cerebri media yang cukup besar, kemudian ada arteri communicans posterior. Ini menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media. Jadi circulus Willisi itu seperti menghubungkan antara ACA, MCA, dan PCA, di mana saling terhubung itu dia ada arteri tambahan ini tadi, arteri communicans anterior, kemudian arteri communicans posterior. Nah, kalau ini ke bawah, ini merupakan sistem posterior. Kalau yang atas ini tadi sistem anterior. Sistem anterior itu sistem yang disarafi oleh arteri karotis, sedangkan yang posterior ini dari sistem vertebralis. Dari sistem vertebralis itu tadi naik ke atas ada yang namanya pica, ini posterior inverse cerebral artery, kemudian ada naik menyatu menjadi basilaris. Dari basilaris nanti cabangnya ada AICA, kemudian dia ada arteri cerebral superior, cerebri posterior. Nah, yang cerebri posterior dengan MCA itu nanti sudah saling Willisi. Jadi yang disebut circulus Willisi hanya yang bentuk bulat ini. Jadi circulus Willisi itu terbentuk dari sistem sirkulasi anterior dan
posterior yang saling berkolateralisasi atau saling terhubung. Kemudian sirkulasi itu apa aja? Ya ini dihafalkan ya. Ada serbi posterior kanan kiri, komunikans, karotis, serbi anterior dan komunikans anterior. Ini sebenarnya bukan karotis internal kanan kiri ya, tapi ada serbi media ini. MCA atau serbi media. Kemudian ini bagian-bagian otak yang dipersarafi dari sirkulasi tadi. Jadi kalau depan lobus frontal itu dia oleh ACA, arteria cerebri anterior. Belakang occipital itu BCA. Ya, yang kuning hampir sebagian besar otak itu oleh MCA nih. Makanya MCA kan ukurannya kok lebih besar seperti itu. Karena dia hampir mensarafi 2/3 bagian otak. Kemudian untuk lapisan ini hampir sama ya, lapisan di otak, medula spinalis hampir sama semua. Di mana dia ada dura mater, arachnoid, pia mater. Ini mungkin waktu di preklinik sudah sering dibahas. Dura mater itu ada pachymening sama leptomening, kemudian ada arachnoid. Arachnoid itu dia sifatnya kayak lubang-lubang, jadi kayak spons gitu ya, arachnoid itu. Pia mater berarti lapisan yang langsung berhubungan dengan otak atau medula spinalis. Jadi lapisan yang paling dalam. Ya, nanti kalau semisal ada meningitis, berarti dia ada suatu infeksi di lapisan otak ini. Jadi ada mungkin okulasi pertumbuhan dari bakteri yang di lapisan meninges ini. Makanya bikin meningitis. Tapi kalau encephalitis berarti dia lesinya di infeksi di encephalon atau di otaknya. Kemudian yang terakhir ya, aliran LCS. Jadi itu kalau di otak memang kita masih butuh pelumas ya. Pelumasnya itu seperti cairan itu yang ada di liquor cerebrospinalis. Liquor cerebrospinalis itu dibentuk dari ini ya, dari plexus choroidalis, kemudian masuk ke ventricle lateral. Ventricle lateral itu di sini, di atas ini. Kemudian dia masuk ke ventricle 3. Ventricle 3 melalui foramen interventriculare Monro. Dari ventricle 3, kemudian nanti dia masuk ke ventricle 4 melalui aqueductus cerebri. Dari sini nanti masuk ventricle 4, dari ventricle 4 dia nanti ke foramen lus. Nanti dari foramen Lusca dan Magendie. Foramen Lusca itu yang ada di lateral, Magendie yang ada di media. Habis itu nanti dia keluar masuk ke rongga subarachnoid. Jadi yang rongga-rongga seperti spons tadi. Kemudian dari rongga subarachnoid nanti diabsorpsi oleh granulasi arachnoid dan nanti dia masuk ke sistem vena. Dari sistem vena nanti balik lagi ke jantung seperti itu. Ini untuk LCS kita. Jadi LCS kita itu fungsinya untuk meredam getaran seperti itu. Jadi kalau otak itu terbagi jadi apa aja? Jadi hampir 2/3 merupakan suatu parenkim ya, atau parenkim atau organ padatnya ini. Kemudian sepertiganya mungkin ada darah dan sisanya ada LCS seperti itu. Untuk perjalanannya ini mungkin bisa dihafalkan. Jadi kalau nanti kalau ujian seringkali yang keluar yaitu tadi gimana perjalanan traktus corticospinalis, kemudian CS, kemudian sirkulasi dari apa tadi bilisi, perdarahan vaskularisasi otak. Itu yang penting-penting. Kemudian ada yang membedakan UMN sama LMN. Biasanya 4 pertanyaan itu yang seringkali keluar seperti itu. Ya, mungkin sekian. Mungkin ada yang ditanyakan atau tambah bingung. Bisa kita buka forum. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan.
Dok, kenapa kalau misalkan lesi yang di subcortex itu bisa menyebabkan dysarthria, dokter? Ya, sebenarnya dysarthria itu nggak hanya di subkorteks aja, jadi di korteks pun dysarthria. Dysarthria itu istilahnya kan pelo ya. Bicara pelo itu lidah kita itu dipengaruhi oleh nervus 7, kemudian ada nervus 9 dan nervus 10. Jadi dysarthria itu kalau kita di neuro itu ada 6 macam, cuma pengaruhnya kalau dia ada lesi 7 karena UMN tadi ya, dia pasti sudah mengalami dysarthria seperti itu. Nah, bedakannya dysarthria elemen sama UMN yaitu tadi bedanya kalau dia dijulurkan itu ada vasikulasi sama fibrilasi enggak. Kalau vasikulasi fibrilasi kayak getar kayak tremor itu berarti dia nanti LMN dan lesinya biasanya ipsilateral. Tapi kalau dia dijulurkan tidak ada getar, hanya merot aja, ya itu nanti berarti dia UMN biasanya lesinya. Tapi memang enggak terbatas hanya subkorteks. Jadi korteks, kemudian subkorteks, medula di batang otak bisa mengalami dysarthria semua kalau salah satu nervus tadi terganggu 7, 9 atau 12-nya gitu. Karena yang mensarafi otot lidah kan ada 3 itu. 7 kan yang 2/3 anterior, kemudian 9 kan sepertiga posterior, kalau 12 yang motorik murni untuk lidah, seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Mohon maaf dokter, izin tanya lagi. Berarti kalau misalkan mau bedain dia lesinya di korteks atau subkorteks itu pure dari gangguan lobusnya ya dokter? Atau Ya, bagaimana? betul. Jadi tadi yang bedakan korteks sama subkorteks itu yang pertama hemiparesinya kan sama-sama kontralateral tapi berbeda kekuatannya. Jadi kalau lesi di korteks itu biasanya mungkin tangan lebih berat dari kaki, seperti itu. Atau kaki lebih berat dari tangan. Jadi beda kekuatan antara kekuatan di tangan sama di kaki. Itu karena apa? Karena tadi di korteks itu kan masih kita ada yang divaskularisasi ACA, ada yang divaskularisasi MCA. Tapi kalau lesi di subkorteks itu karena dia hanya divaskularisasi oleh MCA, dia kekuatannya sama antara ekstremitas atas sama bawah. Kemudian untuk 7-12 sama semua, baik di korteks sama subkorteks sama-sama dysarthria semua, sama mungkin merahnya hanya sebatas orbita ke bawah. Jadi hanya sebatas mulut, sudut mulut sama sudut mulut aja. Jadi kalau yang sini dahi masih normal seperti itu ya 7-12-nya. Yang ketiga bedanya adalah sindrom lobusnya tadi. Jadi kalau di korteks pasti dia ada gangguan fungsi luhur, gangguan antara dia gangguan perilaku atau mungkin gangguan bicara, gangguan pemahaman itu di korteks. Tapi kalau dia di subkorteks biasanya pasiennya masih CM, compos mentis full. Jadi dia kelemahan mendadak atau bicara merah mendadak. Jadi seringkali kalau kita ke IGD ya, mungkin di RSUNS atau bantu di RSDM, kita nemuin pasien stroke, ternyata pasien stroke-nya masih CM, masih full CM, ditanya-tanya apa-apa, "Pak, ini di mana? Sama siapa? Ini siapa?" Terus bapaknya suruh kita, "Coba Pak bicara, Mama belanja ke pasar apa, ngulang kata-kata apa untuk melihat dysarthria-nya." Setelah itu kita periksa kekuatannya, tangan sama kaki. Oh, kita merasakannya tuh sama. Nah, berarti kita ada curiga dia lesinya di subkorteks. Karena seringkali itu ya, dia ada faktor resiko hipertensi, diabetes, sumbatannya itu seringkali sumbatannya di arteri lenticulostriata atau MCA yang terdalam yang ada di diencephalon itu tadi, di kapsula interna. Makanya seringkali hampir 80% stroke itu terjadinya di kapsula interna itu tadi. Jadi lesinya istilahnya nggak terlalu berat. Tapi kalau lesinya sumbatannya di korteks, nah itu biasanya kita curiganya lesinya cukup berat.
kena, atau PCA kena, atau MCA kena, berarti kan mungkin sumbatannya atau embolinya itu bisa dia di arteri karotis atau di MCA atau seperti itu. Jadi kalau sudah mengenai korteks biasanya lebih berat ya daripada di subkorteks. Karena kalau korteks itu sudah gangguan fungsi luhur kita terganggu. Jadi untuk fisioterapi atau rehabilitasi itu lebih berat seperti itu dibandingkan lesi yang ada di subkorteks. Gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Jadi bedanya ada 3 ya. Yang pertama kekuatan ekstremitas. Kemudian yang kedua adanya sindrom lobus. Sama yang terakhir tadi belum tak sebutkan itu muncul patologis itu paling cepat muncul itu waktu lesi di sebelah korteksnya. Gitu. Mungkin ada yang tanya lagi? Atau tambah bingung? Bingung apa? Tanya aja deh daripada nanti ujian ini kesulitan kalian. Dokter, mohon maaf, nanya lagi. Iya, iya silakan. Dok, mau nanya. Kan tadi kalau misalkan ada penurunan kesadaran, berarti itu curiga lesinya di korteks. Tapi gimana caranya kita bisa bedain itu penurunan kesadaran, contohnya seperti delirium, dengan perbedaan antara delirium, gangguan atensi, atau itu afasia, dokter? Oh ya. Jadi kalau gangguan kesadaran itu catat ya ada 3, ada 3 bagian penting ya. Tadi yang formatio reticularis, kemudian di thalamus bilateral, sama di cortex cerebri bilateral. Nah, untuk delirium itu pasiennya itu hanya terganggu kewaspadaannya aja. Biasanya kalau delirium itu lesinya di cortex cerebri bilateral dan dia biasanya disebabkan oleh fungsi metabolik. Ya, jadi misalkan ada uriumnya tinggi atau sirosis hepatis dengan OTPT-nya tinggi dan metaboliknya terganggu gitu, dia biasanya delirium. Untuk delirium itu biasanya pasiennya tuh sadar tapi cenderung tidur lagi, ngantuk lagi. Jadi kita bangunkan dia bangun terus ngantuk lagi. Sedangkan untuk gangguan atensi dia lesi di lobus frontal. Jadi kalau gangguan atensi pasiennya full CM, jadi melek full, tapi dia sama sekali kita ajak bicara nggak bisa komunikasi sama sekali. Jadi misalkan, Pak rumahnya di mana ini sama siapa? Dia nggak bisa jawab. Jadi cuma gelisah aja, itu gangguan atensi. Tapi dia masih sadar full. Tapi dia masih ada agak ngantuk-ngantuk, agak somnolen seperti itu. Kemudian satu lagi apa tadi ya, Dek ya? Gangguan atensi. Afasia, dokter. Ya, kalau afasia macam-macam, Dek. Afasia itu kalau nanti di pemeriksaan fisik ya, selanjutnya kan sama dokter Diva atau dokter siapa itu nanti jelaskan pemeriksaan fisik. Afasia itu ada 6 macam, tapi secara garis besar itu yang utama ada afasia Broca sama Wernicke. Kalau afasia Broca itu dia gangguan berbicara spontan. Jadi dia mungkin hanya tapi kalau dia masih bisa nyambung dengan kita tapi agak pelo itu misalnya dysarthria. Jadi bedakan ya afasia sama dysarthria. Kalau afasia itu gangguan fungsi luhur, terutama gangguan bahasa. Kalau dysarthria itu bicara pelo karena gangguan tadi nervus 7 12 atau 9-nya seperti itu. Nah, afasia yang Broca atau afasia motorik itu pasiennya waktu suruh bicara spontan dia nggak mudeng, tapi dia masih bisa memahami pembicaraan kita. Misalkan, Pak, ini di mana, di rumah sakit apa? Dia mudeng sebenarnya, tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi kayak babbling aja, itu afasia motorik. Sedangkan afasia Wernicke itu pasiennya nggak bisa memahami. Jadi dia bisa ngomong lantur misalnya wah wah wah, tapi waktu kita pembicaraan dia nggak bisa nyambung. Nah, untuk afasia Broca, dia lesinya itu di lobus frontal tapi yang bagian Brodmann 44. Jadi di bagian agak bawah. Kalau digambar
Sebentar tak tunjukkan ya untuk afasia Broca itu. Nah, di sini, di bagian sini kalau ada lesi afasia Broca dan seringkali di hemisfer yang dominan sebelah kiri. Jadi kalau lesinya di sebelah kanan, jarang sih dia timbul afasia Broca. Kemudian afasia Wernicke. Afasia Wernicke yang sulit memahami. Itu lesinya di 2122 di sini. Biasanya juga sama di lobus yang dominan. Makanya kenapa kalau ada pasien gangguan lobus, topisnya gangguan lobus ya, kemudian dia di sebelah kiri lesinya, kita biasanya masih waspada dia ada gangguan afasia seperti itu. Tapi kalau gangguan non-dominan, seringkali ya jarang sih, jarang ada tapi jarang untuk timbul suatu afasia gitu. Afasia. Kemudian untuk delir, yaitu tadi delir kan di korteks bihemisfer ya. Jadi kalau gambaran otak itu kalau delir dia sampai sini ke korteks cerebri bihemisfer. Jadi kanan kiri semua istilahnya kayak intoksikasi oleh metaboliknya itu tadi mengganggu fungsi jaras kesadaran. Jadi kalau delir itu dia gangguan terhadap kesadaran dan gangguan terhadap kewaspadaan. Jadi dia agak ngantuk seperti itu. Tapi kalau afasia sama atensi dia gangguan lobus hanya di bagian sini. Kalau atensi itu hampir separuh lobus lah, di lobus prefrontal sini sama frontal tengah. Tapi kalau afasia yang motorik tadi hanya di sini ya, di area Brodmann 4 seperti itu. Itu untuk topisnya ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Tambah bingung apa agak jelas, Dek, kalau ini belajar. Kadang kalau kalian belajar neuroanatomi, bagusnya beli buku Saiful Anwar ya. Saiful Anwar itu gambar aja tapi detail. Dulu waktu saya koas juga pakainya itu sih. Saiful Anwar dulu belinya tuh kalau di belakang kampus tuh di apa ya itu namanya? Ada ini kan ada percetakan khusus buku kedokteran kan ya di apa? Di belakang kampus tuh. Kalau saraf memang yang paling penting kalian pelajari yang ini aja sih poin-poinnya mungkin bisa di screen capture ya. Yang ini apa sebentar. Nah, ini bisa di screen capture. Ini biasanya paling sering ditanyakan ini. Nanti kalau di Bangsal, kalian bisa belajar juga. Kalau nanti masuk RSDM ya, di unit stroke, itu pasiennya hampir sebagian besar lesinya UMN. Nah, nanti kalau sudah keluar ke kamar 3 atau kamar 4, tanya aja, dok ada yang lesi perifer nggak ya dok? Gitu. Nanti kalau lesi perifer sini. Tapi di poli juga sering sih lesi perifer kayak neuropati, Parkinson itu sering. Parkinson pusat neuropati ataupun plexus brachialis injury seperti itu. Terus yang perlu dipelajari juga ini jaras perjalanan dari tractus corticospinalis yang berperan penting pada anggota gerak. Jadi kalau corticospinalis itu traktus yang ascendant, yang turun ke medula spinalis. Terus yang penting lagi, ini juga penting sih, circulus Willisi, seringkali ditanyakan. Sama mungkin ini ya, Meiningen juga bisa ditanyakan, sama yang terakhir ini, LJS. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kalau tidak ada, kita tutup forumnya.
Ini yang di RSDM berapa orang berarti ya? Yang senior aja ya? Izin ada 7 orang dokter, 3 orang senior, 4 orang junior. Tuh. Berarti sisanya di RSUNS ya? Iya dokter. Kalau di RSUNS nanti kan kalian bisa ikut ya, Dokter Santi atau Dokter Konita di Poli. Terus nanti kalau ada EEG, EMG mungkin bisa lihat. Jadi kalau EEG, EMG itu untuk kita penunjang untuk lesi LMN. LMN atau lower motor neuron. Misalkan pada EMG itu biasanya kadang neuropati, DM atau apa, dicek listriknya EMG. Kalau EEG itu sentral untuk kejang, berarti kan untuk melihat peta dari korteks cerebri. Kalau EEG kan pusat, kalau EMG yang perifer. Terus kalau di RSDM ya mungkin kalau kalian ikut apa ke Bangsal itu bisa nanti belajar sama dokter Bangsalnya, bedain cara pemeriksaan fisik terutama. Mungkin kalau sekarang kan ujiannya masih daring ya, jadi masih face to face sama para staff. Jadi mungkin hanya dijelaskan aja, periksa bicep gimana, tricep gimana, kayak gitu. Terus kalau di poli nanti belajar aja tentang penyakit-penyakit yang istilahnya nggak gawat, misalkan kayak Parkinson atau myasthenia gravis, seperti itu. Banyak sih yang dipelajari di neuro, cuma kalau dalam waktu hanya stasenya 4 minggu aja ya, neuro ya. Itu memang kadang terlalu singkat sih, jadi kita nggak bisa memahami full apa yang dipelajari. Jadi pokoknya nanti kalau neuro itu implementasinya kalau kita jaga IGD, yang penting kita bisa bedain pasiennya perlu scan nggak, atau ini pasiennya penurunan kesadarannya karena metabolik atau karena saraf, seperti itu. Itu yang paling penting, yang nanti bekal dasar kita sewaktu di IGD. Jadi kalau kelainan saraf, KAS pasti ya, dia lesi struktural, lesi yang ada di tiap-tiap topis atau tempat tertentu. Jadi pasti dia lesinya itu sifatnya unilateral atau kelainannya ada kelainan sesisi, seperti itulah. Tapi kalau dia suatu lesi karena metabolik, dia kan sifatnya bukan struktural ya, tapi lesi fungsional. Jadi dia udah kita periksa kok hasilnya normal-normal aja gitu. Buat apa scan seperti itu. Tapi kalau kita nemuin kelainan di salah satu sisi, misalkan oh tangannya bisa digerakkan tapi satunya lumpuh. Nah, itu kan salah satu sisi. Nah, itu perlu langsung mungkin imaging, scan atau MRI seperti itu. Jadi neuro itu kalau dulu saya koas memang susah ya memahami anatominya, tapi waktu implementasi di IGD memang benar-benar diperlukan untuk istilahnya kita jaga IGD, kemudian pasiennya ini penkes, penurunan sadaran, atau pelo mendadak, atau lumpuh mendadak, perlu scan atau enggak, kemudian mengetahui dari foto scan-nya ini dia ada sumbatan atau perdarahan, seperti itu. Jadi terkait sekali sama nanti waktu penanganan sama terapinya, seperti itu. Ya, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah nggak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga nanti kalau ujian yang senior dilancarkan ya, dimudahkan sama pertanyaan-pertanyaan stafnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.